Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Hadirin sekalian, anak-anakku, siswa-siswi SMP Khadijah yang dirahmati oleh Allah dan pemirsa channel SMP Khadijah yang dirahmati oleh Allah. Kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah sehingga kita masih sehat walafiat dan mampu melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah ini. Kita berharap semoga seluruh rangkaian ibadah kita, puasa kita, sholat tarawih kita, tadarrus kita, zikir kita, semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma rabbana taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana birahmatika ya arhamar rahimin. Pemirsa sekalian, sebelum kita melanjutkan ngaji kitab Ta'limul Muta'allim, saya mengajak kepada seluruh pemirsa untuk riyadhah bersama terlebih dahulu, mengharap bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ujian virus corona, pandemik virus COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas keseharian kita dengan tanpa kekhawatiran dan ketakutan di antara kita semua. Mari kita membaca sholawat tibbil qulub 3 kali, membaca zikir bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim 3 kali, dan syair li khamsatun 3 kali. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا
سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لخمسة أطفي بها حر الوباء الحطيمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتمة. لخمسة أطفي بها حر الوباء الحطيمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتمة. لخمسة أطفي بها حر الوباء الحطيمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتمة. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال وحكي أن رجلين خرجا في طلب العلم للغربة. وحكي lan den diceritakan anna rajulaini kharaja ana setuhune wong lanang loro iku metu karone. Diriwayatkan, dikisahkan pada zaman dahulu ada dua orang bersahabat yang keluar dari daerahnya, keluar dari rumah fi talabil ilmi ing dalam amrih ilmu lil ghurbati krana mondok, dengan tujuan untuk menuntut ilmu, untuk mondok, untuk sekolah atau untuk kuliah. Wa kana syarikaini fil ilmi, wa kana syarikaini fil ilmi, lan ana sapa rajulaini iku sekuton karone ing dalem ilmu. Kedua-dua sahabat ini adalah teman karib. Mereka berdua sekolah di tempat yang sama. Mereka berdua adalah teman yang sama. Faraja'a ba'da sinina ila baladihima. Faraja'a mongko mulai sapa rajulaini, maka kemudian kedua-duanya itu setelah selesai menuntut ilmu mereka kembali ba'da sinina ila baladihima ing dalam sakwise pirang-pirang tahun maring negarane rajulaini. Setelah dia keluar negeri, setelah dia keluar daerah untuk menuntut ilmu, akhirnya beberapa tahun dia kembali ke tempat mereka. Waqad faqqaha ahaduhuma, lan teman-teman alim sapa salah sijine rajulaini. Di antara dua orang ini, dua teman yang sama-sama menuntut ilmu ini, di tempat yang sama, ternyata setelah mereka kembali ke tempat mereka masing-masing, satu di antara keduanya menjadi orang yang alim, menjadi orang yang faqih. Walam yafqahil akhar, lan ora alim sapa kang liyane. Tetapi salah satunya tidak alim, tidak faqih seperti teman yang satunya. Fata'ammala fuqaha'ul baldah, mongko ngangen-ngangen sapa ahli fikih negarane.
Kemudian ini menyebabkan para ahli ilmu, para fuqaha, para orang alim meneliti terhadap dua orang yang sama-sama menuntut ilmu di tempat yang sama, tetapi hasilnya berbeda. Was'alu an halihima, lan padha nakoni lan padha nakoake sapa fuqaha saking tingkahi rajulaini. Kemudian para fuqaha itu menanyakan tentang perilaku keseharian yang dilakukan oleh masing-masing daripada kedua orang yang menuntut ilmu itu tadi. Wa tikrarihima, lan oleh bolan baleni belajar atau deres atau mudzakarah, murajaah, diteliti. Wa julusihima, lan panggongane atau tempat duduk daripada kedua orang yang menuntut ilmu ini tadi. Jadi menimbulkan sebuah pertanyaan oleh para ilmuwan pada saat itu. Mengapa dua orang yang keluar dengan maksud yang sama, menuntut ilmu di tempat yang sama, menjadi sahabat karib, akan tetapi hasilnya berbeda. Yang satu alim, yang satu tidak alim. Diteliti apa saja yang dilakukan oleh mereka, kebiasaannya bagaimana, bagaimana cara pola belajarnya, bagaimana cara dia menuntut ilmu, bahkan sampai posisi kedudukannya atau posisi duduknya ketika menuntut ilmu. Fa'akhbiru, maka dikhabari sapa fuqaha anna julusal ladzi tafaqqaha fi hali tikrari kana mustaqbilal qiblah wal misr. Anna julus satuhune lunggune alladzi wong kang dadi tafaqqaha fi hali tikrar, alim sapa alladzi ing dalem nalikane bolan baleni kana mustaqbilal qiblah, iku ana apa lungguhe alladzi iku madhep kiblat, wal misri lan madhep maring Mesir. Ternyata dari hasil investigasi yang dilakukan oleh para fuqaha ditemukan bahwa salah satu daripada mereka posisi duduk ketika mereka belajar, ketika mereka murojaah, ketika mereka deres pelajarannya, salah satunya yang menjadi orang yang faqih tadi, orang yang alim, setiap belajar dia senantiasa menghadap ke arah kiblat serta menghadap ke arah negeri Mesir. Alladzi husilal ilmu fihi, kang den hasilake apa ilmu ing dalem Mesir. Jadi orang yang faqih ini menghadap ke arah Mesir, di mana tempat mereka untuk menuntut ilmu, tempat dirinya mendapatkan ilmu itu. Wal akhar, lan setuhune lungguhe salah sijine atau salah satu daripada temannya itu kana mustadbirul qiblah, iku ana lungguhe akhar mungkuri kiblat, membelakangi kiblat. Nah, sedangkan temannya yang lain membelakangi kiblat. Wa wajhuhu ila ghairil misr, dan menghadap ke arah selain ke arah menuju ke negeri Mesir. Fattafaqal ulama,
mongko mufakat sapa ulama, sehingga akhirnya para fuqaha, para ilmuwan pada saat itu menyepakati, menemukan kesimpulan. Wal fuqaha fattafaqal ulama wal fuqaha, mongko mufakat sapa ulama, sehingga para fuqaha pun juga bermufakat atau bersepakat annal faqiha ing setuhune wong kang alim, orang yang alim, orang yang menuntut ilmu, dua orang tadi ketika kembali menjadi orang yang alim, faqaha bi barakatil mustaqbilil qiblah, dengan keberkahan dirinya menghadap ke arah kiblat. Id huwa sunnatun fil julus, karena itu adalah merupakan sunnah ketika kita duduk, apalagi pada saat hal-hal yang baik, pada saat kita menuntut ilmu, pada saat kita membaca Al-Quran, kita diperintahkan, disunnahkan untuk menghadap ke arah kiblat. Illa angin indat darurat, nalikane darurat, kecuali dalam kondisi darurat atau dalam kondisi yang tidak boleh atau makruh untuk menghadap ke arah kiblat. Contoh seperti kita buang air, maka kita dianjurkan untuk tidak mengarah ke arah kiblat. Begitu juga sebagian ulama, kita tidak diperkenankan untuk selonjor kaki atau tidur kakinya selonjor ke arah kiblat. Meskipun oleh para ahli ulama atau fikih yang lain tidak dipermasalahkan, namun ada sebagian saking menghormatinya kepada kiblat, kita tidak boleh tidur itu kakinya mengarah ke arah kiblat. Jadi begitu luar biasanya barokah ketika menghadap ke arah kiblat. Saya harap bagi kita semua ketika membaca Al-Quran, ketika niat untuk ngaji, niat untuk menuntut ilmu, upayakan agar kita semua bisa menghadap ke arah kiblat. Wa bi barakati du'ail muslimin, lan kelawan sebab barokahi pendungane para muslim. Nah ini, selain menghadap ke arah kiblat itu adalah merupakan sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita membaca kitab, belajar dengan menghadap ke arah kiblat, kita mendapatkan keberkahan. Keberkahan doanya orang-orang muslim semua, di mana ketika setiap berdoa mereka semua menghadap ke arah kiblat. Inilah salah satu yang menyebabkan orang yang belajar ini tadi diceritakan menjadi orang yang faqih. Fa'innal misra. Nah, ini tadi ada hubungannya dengan diriwayatkan bahwa dia ketika belajar menghadap ke arah kiblat dan sesekali dia mengarah ke arah Mesir, di mana tempat negeri Mesir itu adalah merupakan tempat dia belajar pada saat itu. Mengapa harus menghadap ke arah Mesir? Karena sesungguhnya fa'innal misra, mongko setuhuni Mesir, la yakhlu anil ibad, iku ora sepi apa Mesir saking wong kang padha ahli ibadah, wa ahlil khair, lan ahli kebagusan. Mesir itu barokahnya orang-orang ahli ibadah, orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan baik, sehingga ketika dia belajar mengarah ke arah negeri Mesir, itu dia mendapatkan keberkahan dari negeri tersebut.
Fadzahiru mongko utawi zahiri anna abidan iku setuhune wong kang ibadah minal ubadi iku saking pira-pira wong kang ahli ibadah da'alahu fil lail iku dungaake sapa ubad maring fakih ing dalem wengine. Karena sesungguhnya orang yang ahli ibadah, orang yang ahli qiyamul lail, orang yang ahli zikir itu senantiasa bermunajat kepada Allah dengan menghadap ke arah kiblat. Berdoa, bermunajat untuk para orang yang menuntut ilmu, para orang yang menuntut, para orang yang ahli ibadah, para orang yang belajar. Itu didoakan oleh orang-orang pada setiap malamnya, di setiap sujudnya, di setiap separuh malamnya didoakan oleh mereka semua. Itulah para hadirin sekalian yang menyebabkan adanya keberkahan yang diperoleh oleh salah satu orang yang faqih tersebut. Jadi kesimpulan dari kajian Ta'limul Muta'allim pada episode kali ini adalah, mari ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita membaca buku, kitab, belajar, mudzakarah, deres, mengulang pelajaran lagi, apapun aktivitas dalam hal kebaikan, berdoa kepada Allah, maka kita berupaya semaksimal mungkin untuk menghadap ke arah kiblat, menghadap ke arah di mana kiblat itu adalah pusat sentral daripada kebaikan. Disitulah ada nilai keberkahan. Disitulah tempat orang seluruh dunia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah tempat orang seluruh dunia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu dicontohkan, dikisahkan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim ini bahwa ada dua orang sahabat sama-sama belajar, sama-sama merantau di tempat yang sama dia belajar, namun ketika kembali ke tempat mereka berasal, ternyata oleh Allah ditakdirkan salah satunya menjadi orang yang alim, menjadi orang yang faqih, dan salah satunya menjadi orang yang tidak faqih. Mengapa? Karena salah satunya disebabkan yang satu yang faqih istiqamah ketika belajar menghadap ke arah kiblat, menghadap ke negeri Mesir, yang dimana negeri Mesir itu pun juga penuh dengan keberkahan, dan yang salah satunya malah membelakangi daripada kiblat atau menghadap selain ke arah kiblat atau ke negeri Mesir. Oleh sebab itu, ini sebagai pengingat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dalam aktivitas belajar kita, dalam aktivitas kebaikan kita, dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, kita diberikan rezeki berupa ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita dijauhkan daripada segala macam hal-hal yang buruk, khususnya dalam hal keilmuan kita. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang manfaat. Bismillah. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim
وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما نافعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تسبع ومن دعاء لا يستجاب لها. اللهم سلمنا والمسلمين من الأمراض والأسقام والوباء والبلاء والقرانة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.